pakai spanduk atau tulisan dan wawan besi. Kami cari mulut itu kayak orang menagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berkumpul di sini. Dalam rangka ini adalah podcast TK Robbani yang perdana. Hari ini kita mengangkat tema tentang awal berdirinya TK Robbani. Kenapa kita mengangkat tema itu? Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya, ya kan? Jadi kalau kita TK Robbani mau besar, Bapak Ibu guru mau besar dalam tanda kutip, maka jangan sampai kita melupakan sejarah gitu ya. Dan untuk apa? Agar kita lebih bersyukur dan berterima kasih ya kepada para pendahulu kita. Masih ada sih orangnya. Iya, jadi katanya orang yang tidak dikatakan bersyukur, orang yang tidak pandai berterima kasih, seperti itu. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita. Ada Bu Subriani alias Bu Ani ya, ada Bu Yuslia, biasa dipanggil Bu Yus, dan ada Bu Darpiana Siregar atau Bu Epi. Ini nama panggilan sama nama lengkapnya semua tidak nyambung ya. Iya, jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang pertama awalun yang yang memulai TK Robbani ini, cikal bakal TK Robbani. Nah, jadi kita sapa dulu ya, ibu-ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau di TK kayak gitu ya. Coba ibu-ibu, versi TK Robbani ya jawabannya ya. Apa kabar ibu-ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat. Allahu Akbar. Sekarang udah pakai ceria, Bu. Iya, ceria. Allahu Akbar. Kita ngomongkan nggak ngajar Bu. Oh ya, kita ulangi lagi ya. Coba Bu Guru boleh dibantu ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat, ceria. Allahu Akbar. Iya. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita ini, mari sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya dulu ke Bu Yus nih ya. Jadi Bu Yus nih saya dengar-dengar gitu ya. Dulu tinggalnya di Medan ya Bu Yus ya. Iya. Jadi saya pernah dengar gitu katanya Bu Yus ini sengaja dihijrahkan gitu ya dari Medan ke Lentop Rapat untuk membuka sekolah, benar begitu Bu Yus? Kalau membuka sebenarnya awalnya enggak juga ya, karena sebenarnya dulu ketua yayasan kita yang lama, Pak Joko Suprianto, itu udah pernah magang. Pak Joko, Bu Ani Kota ya kan Bani, baru satu lagi Umi Dini, ya istri Pak Puji, mereka udah magang tempat kami mengajar di Medan. Nggak tahu apa ceritanya, kita nggak tahu juga kota Lentop Rapat, kok nggak jadi-jadi gitu. Akhirnya nunggu pada dikala dihijrahkan ya, dihijrahkan lah kalau bahasa yang lalu Pak Joko bilang di Labuan Batukan ya. Untuk orang-orang semua sengaja yang dijodohkan gitu iya, kan? iyalah kira-kira lah Supaya hijrah ke Labuan Batu. hijrah ya. Itu ya Bu Iya. ya, untuk buka sekolah ya. Karena anak gadis nggak mungkin kan dihijrahkan kalau tanpa ada pasangannya. Jadi memang sengaja dinikahkan dengan orang Labuan Batu gitu ya. Jadi Bu Yus pindah ke Labuan Batu. Ya. Nah, setelah di Labuan Batu Bu Yus buka TK ini gitu ya. Nggak langsung. Gimana Bu ceritanya Cok? Jadi kita nikah hanya beda berapa hari ya sama Bu Supriyani. Saya, Bu Ani, Bu Eti, itu orang-orang yang nggak pernah jumpa ya, nggak pernah jumpa di Medan ya. Bu Ani di USU ya kan Bu Ani, saya di UISU. Secara ini saya nggak pernah kenal Bu Ani. Bu Epi lagi, lebih lama lagi, yang usianya jauh di bawah kami ya, 9 tahun, yang nggak pernah jumpa, beliau Unimed ya kan. Jadi kita dipertemukan itu di berapa hari nikah ya. Kami semua November nikah di tahun yang sama. Tapi duluan datang tuh Bu Supriyani ya. Bu Ani duluan datang. Berapa harinya? 3 hari. 3 hari ya. Udah 3 hari. baru saya hadir. Baru habis itu ada lagi yang hadir. Ya sudah 3 hari.
Bu Ani duluan ya silaturahmi ya. Ayah. Bu Ani Mbak Nado dia. Sama-sama pengantin baru tapi kan kami dan kami sama-sama tinggal di rumah mertua masing-masing. Jadi masih agak-agak belum tahu kota, rantau, sama sekali nggak punya saudara secara kekeluargaan ini ya. Sejak kandung nggak ada. Jadi kita orang asing yang berada di sini dengan nggak ada kawan ya. Nggak ada kawan, bisa itu sepi dan memang pinginnya pulang ke Medan aja. Itulah ceritanya. Jadi kapan ya bahas tentang TK-nya itu? TKD itu dibahas 1 bulan sekali nikah ya. Ya, di Desember ya. Jadi waktu setelah gitu selesai nikah, kita dikumpulkan berapa hari setelah nikah ya. Kita udah dikumpulkan untuk membahas TK Robani. Ya. Setelah dari rapat ke rapat ya Bu Ani ya. Rapat ada rapat siang, rapat sore, rapat pagi, rapat malam untuk membahas awalnya TK Robani. Nah di sini ya di Komplek Ganda Asri di Ratu Lama. Jadi bulan Desember itu saya dengan Bu Ani udah ini ya, udah langsung bahas tentang TK sama Pak Joko. Bulan terus kita ada pelatihan ya nih ke Medan ya. Kita ada pelatihan dengan Bu Emi Sukrisno. Jadi untuk jalan pertamanya saya sama Bu Ani langsung di Gebeng untuk belajar. Berarti November nikah, Iya. Desember udah dibuka TK Robani. Belum. Jadi ada masa jedahnya itu kita lakukan masa belajarnya di Desember. Kita bertiga ketemunya Desember 2005 itu ya Kak? Desember 2005 ya. Kan 2025 ya belum kan? TK Robani 2006 ya? 2006. Berarti setahun. Iya. Nggak sama, berapa bulan? Berapa bulan? Oh iya, 1 semester kemudian. 7 bulan kemudian kan ketemu Bu Eki di Januari 2006. Ya. Itu Bu Fitri. Setelah itu barulah dibuka TK Robani itu gitu. Ya, jadi perjalanannya nggak semudah Di sekarang Medan. kan. Kita belajar di 2005 ya, di Desember. Kemudian kami ketemu bertiga langsung. Pak Joko itu cari cari sekolah ya. Kami pun karena nggak tahu daerah sini, kami ya tinggal terima bersila di daerah mana kami mau ditempatkan. Yang jelas waktu itu rasa percaya sama saudara aja ya kan, karena bukan kampung kami juga ya kan. Jadi kami oke saja lah. 2006 Januari kami berkumpul bertiga. Jadi ada pembagian secara otomatis kami punya pembagian jobnya masing-masing ya. Walaupun sebenarnya kami nggak punya Bu Epi ini kesini, Bu Ani kesini, saya kesini, nggak ada gitu. Cuman dari awal udah tahu kepala sekolahnya siapa, gurunya siapa, gitu udah di tag-tagan gitu lah masing-masing. Jadi waktu itu apa Bu Is kesulitannya kira-kira yang dihadapi di lapangan gitu kan? Bu Is kan nggak orang sini gitu kan? Ini nggak ada orang sini gitu ya. Kira-kira kesulitan apa yang Bu Is rasakan waktu itu? Kesulitan yang pertama ini ya, karakter sekolah-sekolah sini kan itu berbeda sama yang mau kita bawa kan, mau dibawa konsepnya ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan, kalau dari mertua saya di Jalan Lenas sampai ke Rantau Lama itu TK kan banyak ya. Jadi konsepnya tentang membaca doang, pakai rol panjang, ya bagi bu bebo tok gitu, pakai ke papan tulis gitu kan. Sementara kalau sepanjang jalan kami itu biasanya cerita habis itu jalan, wah kita jangan buat sekolah kayak gini ya gitu ya. Tapi Bu Ani itu jadi kami dalam sebulan nikah Bu Ani rajin sama-sama belajar, kami berdua belajar nyanyi. Kalau masih ingat lagu kupu-kupu kan, itu lagu kupu-kupu Bu Ani dari Malaysia. Kalau selebihnya lagu-lagu saya yang dari Medan ya. Jadi kami kolaborasi lah. Jadi Bu Ani sering ke rumah belajar, sama-sama belajar lah. Ani dapat lagu apa, saya tukar apa. Jadi sama-sama kami dua belajar sebelum ketemu sama Bu Epi. Tadinya kami kira cuma kami dua ya kan. Tapi lagu pertama itu dari Bu Emi ya kan? Iya, lagu permen. Iya, lagu kan ada lagu permen kan? Ada Hujan permen kan? Andai saja. Andai saja kan, itu pulangkan pelajaran dari Desember 2005. Itulah, jadi ketemu Bu Epi itu di Januari. Jadi kita punya ada job listnya masing-masing secara ininya. Kalau untuk urusan berbau keluar ya kan Bu Ani, cari murid,
ngomong-ngomong sama orang tua murid itu saya sama Bu Ani dengan yayasan waktu itu Pak Joko. Tapi kalau untuk menghias kelas itu Bu Epi pakarnya lah. Jadi ada pakar masing-masing gitu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu lah, Jadi Bu. cari muridnya dulu itu pakai spanduk atau brosur dan segala macam itu ya. Rumah ke rumah gitu ya. Kami cari murid itu kayak orang menagih. Rumah. Jadi waktu itu kan ketua yayasan masih Pak Joko, rumahnya di Padang Tinggi. Jadi kita cari murid pertama itu di Padang Tinggi. Jadi ke rumah-rumah, dan rumah ke rumah sesuai channel yayasan waktu itu. Dan kita masih ingat sampai sekarang rumah murid kita yang pertama di mana ya kan. Jadi di Padang Tinggi ada Bella, ada Wina, ada Ica, ada siapa ponakan Pak Pak Juben, Desi, termasuk ada Putri ini orang di Rantau Lama, kerjanya dia main-main aja ke TK Robani. Waktu itu belum ada TK Robani kan, jadi tiap hari dia main-main sama Yogi. Jadi kita masih ingat lah murid pertama kita. Jadi Bu Putri ini murid pertama. Murid pertama Robani, pertama jadi guru TK ya. Itu Bu Fitri, jadi kami cari murid door to door. Waktu itu dengan kami nggak punya produk yang boleh dijual ya. Iya, karena masih baru juga. Iya, jadi cuma hanya pengalaman dulu jadi guru di Medan sama jadi guru di Malaysia. Jadi itulah baru Bu Epi dibilang Bu Epi sebenarnya yang punya pengalaman kali kan. Iya, soal mengajar. Di soal pengajar karena dia PJTK kan Unimed. Kalau kami pengalaman di lapangan aja lah. Gitu Bu Fitri. Berarti Bu Epi yang di sekolah, yang stay di sekolah ya? Iya. Jadi Bu Epi boleh cerita nggak gimana dulu kondisinya, lokasinya di mana dulu sebelum di sini? Kalau lokasi seperti yang dibilang Bu Ius tadi, kami itu terima-terima aja. Jadi kami sore-sore itu ya dibawa ke sana, diperkenalkan komplek di Jalan Rantau Lama, komplek Ganda Asri. Sekarang di samping Beras Tagi. Jadi di situ pertama kali dilihat, kalau yang di luar itu tetap bersih ya Kak, karena itu komplek perumahan, kalau halaman itu bersih. Kemudian kami ngontrak di situ, dikontrakkan. Alhamdulillah panjang juga ya Kak di situ, kontraknya lama. Berapa lama? 7 tahun. 7 tahun di situ, alhamdulillah. Kita pertama kontrak di situ hanya satu ruangan. Itu ada tiga ruangan. Untuk pertama kali kami kontraknya hanya satu ruangan. Jadi satu ruangan itu karena besar, itu kami bagi 3, 2 kelas dan 1 kantor kepala sekolah. Gitu. Jadi sekat-sekat. Jadi ruangan yang luas itu kami padakan karena memang murid pada masa itu yang ada Kak Ani 18. 12 Kak Ani. Ya, itu untuk TKB 8. Iya, seperti itu dulu pertama kali. Enggak, maksudnya TKA. Iya, yang tahun pertama juga itu kan Kak. Iya. Ari ya. Siapa yang di komplek itu ya? Si Ari kan. Siapa? Adian kelas kan Ari anaknya Pak Ari. Itu murid pertama Bu Epi. Iya, yang kelas A termasuklah Muhammad juga. Muhammad Anas. Iya. Kalau Kak Ani masih ingat murid pertamanya? Masya Allah masih ingat. Masih ingat ya? Iya. Siapa aja? Karena mereka pernah datang ke rumah itu kan rame-rame. Oh, silaturahmi. Iya. Padahal udah pada kuliah waktu itu mau masuk kuliah ya. Itu Putri ya. Iya, Putri nih dulu. Putri dulu pendiam, terus pendiam. Terus pokoknya pendiam kali lah, gitu kan. Kayaknya kasihan anak ini seperti itulah pendiam gitu. Kayaknya nggak bisa jadi guru. Kemudian Salwa, sekarang jadi Salwa Salwa kita juga ya. Iya. Satu lagi Reza orang si Gambal yang suka main bola ya kan. Yogi tetangganya Putri nggak mau ditinggal maknya. Nah, jadi seminggu kan kita nggak boleh, udah setengah minggu kan nggak boleh ditungguin. Kita tutup pintu, saya disempang kawan. Sampai semester ya tadi. Iya. Kemudian Farid ya.
Mama Faris itu pun orangnya care kali sama kita, sama Robani, di belakang kantor pajak rumahnya. Benar Riko ya, Riko anak orang Cina ya, kayak Cina, anak komplek. Kemudian Eji anak komplek juga. Siapa lagi TK? Ica, kemudian Wawa. Iya Wawa kan? Siapa lagi ya? Wina, Desi. Satu lagi. Satu lagi siapa ya? 12 bulan ini bukan? Bukan ya. Iya, Rika. Iya, komplek. Iya. Tapi kalau kamu nggak tahu ingat wajahnya lagi nggak ya? Jadi kan banyak nih kayaknya yang nggak tahu kalau Bu Ani dulu itu guru TK ya kan? Kayaknya banyak yang nggak tahu. Jadi enak nggak Bu Ani ngajar TK itu? Menyenangkan. Iya. Apanya yang menyenangkan? Makanya kalau saya pun kalau punya anak nanti tanya untuk ibu-ibu ini cocok perempuannya jadi guru TK aja lah gitu. Iya, satu pulangnya cepat. Kemudian kita anak-anak itu kan dia polos ya. Dia mencintai itu ya apa adanya gitu kan. Jadi kayak kita kalau sama mereka itu paling capek fisik, tapi nggak capek hati kita itu nggak capek. Kan kita capek fisik dan kita juga bisa artinya entah kenapa ya kalau sama anak-anak itu kan suka gitu kan. Jadi ya walaupun dulu belum punya anak waktu awal ngajar itu ya suka sama mereka kan kayak gitu. Udah dianggap kayak betul-betul anak sendiri gitu kan. Sampai dulu ada si Egi atau Rahman itu ya Kak. Sampai orang tuanya itu luar biasa, ayahnya tuh sampai datang ke rumah ngantar ini ya, kalau gitu ya, ngantar makanan, ngantar duit gitu. Bang katanya senang gitu sama guru-guru TK Robani gitu kan. Itu kan masih bertiga juga gitu kan. Jadi intinya saat itu mungkin kita karena konsep kita TK yang berbeda dari TK lainnya, itu bagi mereka itu memang koknya TK Robani itu beda lah, sesuatu yang beda. Unik gitu karena nggak ada yang nyamain kan. Waktu itu kita awal sistem sentra ya Kak Yus, dan di sini belum ada pakai sistem sentra seperti itu pada waktu itu gitu. Jadi kira-kira Bu Ani masih mau ada TK? Ada TK lagi? Kalau ditanya mau apa enggak, sebelum saya jawab mau apa enggak, tapi saya sebenarnya tipe orang yang ingin membuka peluang besar untuk orang-orang lain ya. Orang lain dulu ya. Orang lain gitu, orang lain biar merasakan kan seperti itu ya. Untuk bisa berkontribusi menjadi guru, karena jadi guru TK itu satu pahalanya besar. Karena dia ngajarin dari anak yang belum tahu apapun jadi tahu. Beda kalau dosen, mungkin keren dari sisi strata ininya kan, tapi dari sisi nilai akhiratnya itu guru TK lebih besar. Kalau dosen tuh dia udah tahu anak itu udah tinggal perintah, tinggal ini kan. Tapi kalau TK dari anak yang nggak tahu huruf alif, ya kan huruf ba, yang dari huruf ba itu dia baca Bismillah, yang dari huruf ba itu dia akhirnya baca Al-Fatihah. Berapa banyak pahala yang didapat untuk guru-guru TK. Saya rekomendasi lah guru, salut untuk guru-guru TK. Terus menangkannya. Semangat ya. Jadi saya makin cinta gitu ya jadi guru TK. Jadi Bu Ani berapa lama dulu ngajar TK? TK-nya tuh kenapa gitu? Iya. Jadi kan kita buka TK itu kayak 2006 ya Kak Yus ya. 2006. Dan 4 tahun kayaknya saya. 2010 itu dari 2009 dan 2010 itu sering ini keguguran gitu kan 3 kali. Jadi waktu itu di rumah Kak Yus sudah lah ini istirahat aja gitu kan. Seperti itu. Iya juga gitu ya. Biar sehat gitu kan, biar ya intinya kesehatan dulu lah diutamakan. Lagian waktu itu 2010 udah banyak guru-guru baru, ya kan Bu Eti dah banyak kan adik-adik kita yang masuk gitu kan. Termasuk Bu Fitri. Iya Bu Fitri. Iya, saya 2010. Ini 10 kan, sempat jumpa lagi kita, masih jumpa. Kayaknya fixnya 2011 lah itu. Nggak ngajar lagi kan karena Andi habis ke Andi datang itu terus nggak ini lagi gitu. Seperti itu. Cuman enaknya kita jadi guru TK awal-awal dulu kita sering dikirim pelatihan kan Kak Yus, belajar Jalan-jalan. bisa di jalan-jalan. Iya, jadi itu sebenarnya awal kenapa nggak ngajar lagi gitu kan, seperti itu. Dan
Bahkan selanjutnya ternyata banyak penerusnya, ya udahlah biar aja lah kan. Ya, itu mendahulukan yang lain ya. Bukan yang lain. Jadi baik lagi nih Kak Ius. Kayaknya udah bertahun-tahun ngajar gitu belum pernah saya lihat Bu Ius langsung ngajar. Maksudnya saya lihat langsung Bu Ius ngajar tuh kayaknya belum pernah ya kan Bapak Ibu. Ya, betul. Coba kami beda lah ya. Gimana teks Bu Ius nih? Apa membuka kelas gitu. Nah ini boleh dianggap sebagai ajaran. Aduh, Ya tantrum ya jangan tantrum. Coba Bu Ius lanjutin. sebenarnya kalau awalnya mengajar, enggak ya dia. Mengajari berdua ini lah, mengajari Tapi berdua. sebelumnya udah pernah ya Bu Ius di tempat lain? Ya, saya mengajar jadi guru TK itu udah lama ya, Di TK Roban. tahun 1998. Ada yang lahir, penumpang aku. Ternyata umur TK yang buat umur 1 tahun ya kan. Udah tua nih. Jadi udah tua ya kan. Jadi kalau mengajar itu sampai dengan di menikah ya, di November 2005 itulah masa mengajar. Jadi kalau dulu dijual produk, kita jual produk itu kita mau brosur juga nggak ada ya kan. Jadi yang dibawa Pak ya omong-omong aja ya, pengalaman kami, pengalaman gimana cara meyakinkan orang lain, itulah cara kami mengomongkan sama Bu Ani sama waktu itu Pak Joko ya. Sambil sekalian Sampai ada yang kalau ada dispenser atau apa. ya, itu dia. Oh, maksudnya Kami- nyumbang. Iya. Ya, jadi Sekaligus. jadi ada yang lupa kan. Untuk awal TK Robani itu memang kita terus terang kami orang-orang yang jujur lah, kami bilang kalau Yayasan Robani itu belum bisa pun Ada belum duitnya. nggak ada Iya. buat duitnya ya kan, tapi kami mau buat perubahan di Labuan Batu gitulah. Jadi bagi ibu yang mau berinfak galon, Kipas angin. sama bengkel. Nah, Rumah-rumah ya Bu Is kayak gitu ya. ya waktu sekalian pendaftaran, jadi sekalian. Jadi pas ketemu. Ya ketemu langsung, jadi kan nggak bolak-balik datangin juga sumbangan. Gitu kalau mengajari TK yang jelas saya pernah jadi guru PAUD untuk angkatan pertama ya. Waktu itu anak Pak Suhari Pani ya. Sebenarnya memang nggak mau, kita waktu itu udah buka 2 kelas. Cuman kita nggak ada rencana mau buka PAUD. Cuman karena desakan mereka dan kita bilang kami belum ada murid PAUD. Usia 3 tahun. Ya 3 tahun ya, usia 3 tahun. Kami belum ada rencana membuka PAUD karena kan prosedurnya berbeda sama Depa kan, dia dinas. Tapi waktu itu Pak Suaripani dengan istrinya bilang, udah saya yang cari muridnya gitu. Kita bingung, udah nggak ada nih guru lagi, cuma 3 saya. Tinggal saya kepsek, saya TU, saya benar. Waktu itu, tapi karena memang kita susah juga menolak ya, beliau orang baik. Ya udahlah kita terima, muridnya waktu itu cuma 3. Itu loh murid saya. Yang jelas yang saya ajar itu anak PAUD 3 orang. Bibi, si siapa yang di Ekpaing itu? Siapa sih namanya? Lupa saya. Ayu ya. Ayu ya. Bibi, Ayu, satu lagi ponakan Pak Suari juga yang rumahnya di Cikampak. Jadi sampai tinggal di sini lah gara-gara memperjuangkan dia sekolah sini, kos lah tempat Ya kelasnya. bagi kos. Jadi 3 murid PAUD saya yang tiap hari saya ajarin gitu. Jadi namanya anak PAUD ya kan. Yang Coba Bu Ius PAUD. gimana menyapa anak Saya juga udah lupa lagu. atau apa gitu Bu Ius. Iya, Ada lagi. mantan anak TK ini. Saya juga udah agak lupa. Gak apa-apa Bu, ini belum semua yang pernah merasakan TK. Bu, Iya, makanya nih anak TK Bu Ius. Apa ya lagu apa? Terserah nggak boleh mau Tepuk Robani. Robani terbaik. Ngapin ya. Sampai lupa yang ada dalam pengajar guru baik ya itu ya. kalau di kelas nggak kayak gini ekspresinya. Iya, jangan sih sama aja gitu. Lo sudah kamera. Di sini kan ya ada kamera ya kan. Biasanya guru TK tuh nggak tahu malu ya. Biasanya ini kan. Malu-malu. Jadi tadi itu dukanya lah kan. Iya. Kalau sukanya itu selama perjalanan Mas TK Robani kemarin.
Kalau ada dukanya lagi. Oh, masih Ya ada. waktu itu dukanya gaji kita ya buat ya. Jadi kita dari mulai Desember sampai Juni itu free ya. Maksudnya nggak gaji ya. Jadi kita hanya dikasih oleh kami berdua oleh suami masing-masing. Kalau suaminya masih Iya, masing-masing lah. Bu Epi disubsidi oleh orang tuanya, belum menikah. Jadi kalau Bu Epi lebih kuat lagi perjuangannya tiap hari naik angkot, ya kan, itulah. Di mana tinggalnya waktu itu? Di Pamingke Bu Fitri. Jadi terus pergi ya. Iya, beda. Dengan Naik angkot, naik beca, naik apa lagi? Kalau punya beca ini kita kan, becak langganan, kakek. Kakek. Iya. Selama berapa lama itu Bu Is nggak menggaji itu kan? Kalau kita yang jelas nggak bergaji itu dari mulai Desember sampai dengan Juni, ya. Juni kita nggak bergaji, tapi kami tiap hari masuk, tiap hari. Dari mulai pagi kalau nggak ditegur suami pulang dari sekolah, ya kan Mbak Ani, nggak pulang. Bu Ani nunggu dijemput, kalau Pak Wijaya lambat jemput, alhamdulillah ya kan. Banyak yang kerjain, saya ada kendaraan, saya pernah naik kereta, Bu Epi nunggu angkot terakhir lah. Dan Bu Epi lah yang paling beratnya karena ujiannya, angkotnya kan mahal ya. Naik becak lagi itu dia. Kalau kita ada kereta, Bu Ani ada almarhum Pak Wijaya yang jemput gitu. Itulah dari bulan Juli barulah gaji kita ada ya Bu Ani. Walaupun waktu itu masih kecil kali dan kita ada yang subsidi juga waktu itu. Jadi alhamdulillah waktu itu ada Pak Pujiato ya subsidi kami selama 1 tahun untuk penambahan gaji. Karena dari SPP habis untuk gaji itu sebenarnya nggak cukup. Karena itu listrik juga ya. Listrik baru galon ya. Jadi kalau ada orang tua ngasih air galon ya alhamdulillah kita nggak perlu mengeluarkan lagi. Begitu Bu Fitri. Iya, jadi Bu Epi berarti yang paling jauh ya pada waktu itu Jauh. ya. Pulang pergi lah apa ya lintas kabupaten ya Bu Epi. Oh enggak, kemarin masih Labuan Batu. Oh masih Oh, iya. ya. Kan baru kan. Itu kenapa Bu Epi mau gitu kan? Udah lah nggak digaji gitu kan? Udah nggak Habis kenal. tenaga. Itu kenapa Bu Epi mau gitu? Iya ya. Saya juga kalau mau semua kan memang apa namanya? Menyalurkan Memang, ilmu ya. iya, dulu kan memang karena tamatnya memang khusus guru TK. Ya entah kenapa memang cinta aja gitu sama kegiatan-kegiatan TK ya cinta. Saya suka buat yang pernik-pernik gitu. Berarti Jadi, cinta ya, iya. karena cinta. Ya, jadi memang menumbuhkan kedisiplinan guru itu bisa dilakukan dengan misalnya ada SOP gitu-gitu ya kan Bu Epi. Nah kalau misalnya untuk menumbuhkan cinta itu gimana kira-kira? Ini boleh siapa yang jawab? Jadi Untuk menumbuhkan cinta. saya dulu lah ya, kelas saya Iya. kan dijepit mereka di wedding ini, gini lah posisinya. Jadi pertama masuk pintu itu kelasnya Bu Epi, Iya. baru saya di tengah itulah kantor udara dan apa-apanya lah situ. Baru setelah itu Bu Ani, itu hanya dipisah oleh lemari pendek ya. Loker tempat naruh tas anak ya. Jadi kalau kita berdiri sedikit aja udah pokoknya saya dengar sana sini gitu kan. Jadi dengan karakter kami kan beda ya. Ini Jawa nih orang Batak ya kan. Orang Batak kayak mana suaranya? Kuat kan? Nah, jadi kata orang Jawa suruh pelan nih suaranya Kak. Datang yang orang Batak saat ini suruh kuatkan sedikit suaranya. Jadi saya bingung siapa yang udah mesti dikuatkan di sini diam kali ya gitu. Jadi menyatukan kalian bertiga itu kan nggak mudah ya. Ya dengan karakter suku, baru tempat kami tinggal, dengan karakter suami masing-masingnya kan Bu Ani dan Bu Epi, dengan kita juga baru ketemu. Jadi pokoknya bagaimana menyatukan kami itu kami lebih sering sharing ya. Tiap hari kan setelah pulang aja diskusi. Mana tadi? Ya kok ada yang digigit, termasuk tadi Bu Ani bilang, Yogi, kami ditunjang digigit. Itu rame-rame lah kan ada itu, karena bujuknya rame-rame kan, cuma bertiga. Itulah pengalaman yang. Tapi karena kami cinta lah ya kan. Allah satukan kami bertiga itu memang nggak semudah inilah. Cuma tiap hari itu kami memang lulus selama 7 bulan itu ya kan. Tiap hari kami ke TK Robani itu ada aja yang dikerjain. Soal peruncian nanti Bu Epi
idenya apa, kami nyambung gitu. Kami nggak ada yang Mungkin patahkan lainnya gitu. juga ya Kak ya, karena kita sering kerjasama, Iya. cerita-cerita dari hati ke Iya. hati, mungkin itulah. Iya. Gitu. Ya kalau nggak ada donatur kan pakai uang kami lah. Maksudnya menumbuhkan cinta tadi loh, Iya. kita sering Cerita, bicara, ya. apa keluhan gitu kan, sering sharing lah kita ya Kak. Sering lah. Ya, ini pertanyaan terakhir, ibu-ibu. Bukan pertanyaan sih, tapi tolonglah kasih kami apa ya, pesan dan harapan untuk TK Urban ke depannya. Boleh dimulai dari Bu Iya. Epi? Kalau harapannya untuk kedepannya semoga TK Rokbani guru-gurunya itu semuanya ya, bapak dan ibu gurunya menjadi best teacher, sehingga anak-anaknya juga menjadi best student gitu. Seperti itu, baik akad maupun sebagai yang ditiru gitu. Kalau pesannya? Kalau pesannya mungkin lebih ke ibu-ibu gurunya ya. Kalau pribadi sih kedepannya kalau bisa guru itu dalam mengajar lebih menghadirkan diri lagi, biar Kalau ya, diri menghadirkan ya, lebih menghadirkan hati dan diri, biar anak-anak itu juga merasakan kita itu berada di dekatnya seperti itu. Jadi apapun yang kita sampaikan akan sampai ke anak-anak dan dapat diterima. Mungkin itu aja. pesan buat kami lah yang guru-guru penerus ini ya kan, dan harapannya untuk TK Urban. Kalau pesannya yang pertama jangan merasa puas ya. Jangan merasa puas, udah TK Urban udah 18 tahun ya ini ya. 18 tahun. 18 tahun. Saya ingatnya 18 tahun. Bukan membangun itu mudah, tapi mempertahankan kualitas itu tidak semudah membangun TK Robani. Yang kedua, banyak-banyaklah membaca buku. Ya, jadi saya ingat karena awal-awal itu menjadi kepala sekolah itu tidak semudah dulu jadi guru, ya jadi lebih banyak baca buku. Jadi saya juga berkesan dengan buku saya yang pertama baca itu The Power of Attitude, apa ya, kekuatan dalam bersikap ya. Jadi banyak-banyak baca buku, apalagi buku tentang perkembangan anak, dan kalau sekarang ada buku apa ya, pengasuhan ya, Ustaz Abdullah Nasrullah ya. Jadi banyak baca buku lah intinya, jangan merasa puas dan jangan lebih banyak apa ya baca buku melalui medsos aja ya, tapi baca buku memang bukunya langsung ya, itu lebih berkesan. Dan sering-seringlah beli buku di TK Urban seperti yang dulu digalakkan kembali membaca buku. Harapannya selalu apa ya, jangan merasa putus asa ketika ada ujian, apalagi ujian itu dari orang tua murid atau dari apa ya, teman sejawat ya. Yang jelas bangunlah komunikasi, intinya hanya perlu diomongkan ya. Jadi kalau orang tua murid itu hanya butuh kita itu menjadi pendengar yang baik dan budiman ya. Dengan baru kita kasih masukan untuk apa. Jadi banyak-banyak lebih komunikasi lah dengan teman sejawat pun komunikasi, dengan orang tua murid pun komunikasi gitu. Jadi jangan merasa saya guru gitu, ya terserah saya lah gitu. Itu nggak boleh lah, ada kamus bagi kita guru TK ya. Itu sih Kalau dari ini pesannya, Semoga TK Urban ke depan tentu kita berharap lebih baik lagi kan. Jika kita memberikan amanah, itu berarti kita mencetak leader. Tapi kalau kita memberikan tugas, berarti kita hanya mencetak karyawan. Jadi guru itu adalah amanah. Jadi kita memberikan amanah, dan amanah ini bukan dari yayasan atau dari kepala sekolah, tapi amanah ini adalah dari Allah kan. Jadi bahwa guru-guru ini juga ke depan bisa menjadi leader gitu. Dan seorang leader itu tentu berharap bahwa orang yang sesudahnya itu bisa lebih baik dari dia gitu. Jadi untuk kita bisa legowo menerima bahkan mencetak orang-orang yang lebih baik dari kita butuh hati yang lapang, butuh hati yang ikhlas, dan kita berupaya untuk memaksimalkan semua itu gitu. Jadi bahwa guru itu adalah amanah,
Dan dalam menjalankan amanah ini kita berharap khususnya untuk guru-guru TK Robani itu jangan lupa triangle of love ya. Mungkin pernah waktu kajian yang khusus ibu guru itu ya. Bukan yang Kamis kemarin, bukan yang Sabtu kemarin ya. Yang part pertama bahwa anak-anak itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Mereka adalah manusia, bukan robot. Ya, jadi mereka adalah seorang manusia yang punya hati. Dan hati itu milik siapa? Milik Allah. Maka ketika kita ingin bisa menguasai mereka, artinya dalam tanda petik menguasai untuk memberikan, bisa mempengaruhi mereka, memberikan, artinya mentransfer ilmu, akidah, adab dan semuanya sebagai seorang guru, maka kita butuh butuh Allah yang bisa membukakan hati mereka gitu. Jadi di sini jangan kita hanya sekedar menyampaikan sesuatu, hanya berharap bergantung pada aku dan dia, tapi kita harus juga melibatkan Allah sebagai sang pemilik daripada anak-anak didik kita, kan seperti itu. Maka saya terus doa itu ya, kita ketika mau ngajar tuh jangan lepas kita untuk mohon sama Allah untuk dibantu ya, walaupun mungkin lost control itu akan ada kan, kayak kemarin mungkin anaknya lepas dari pantauan ya, karena memang kita manusia yang memang kadang silap dan lupa kan, seperti itu, salah itu wajar, dan saya nggak nyalahkan bu guru, nggak gitu kan, tapi itulah sebagai bentuk yang mungkin kita harus lebih bersiap-siap ketika mau masuk kelas, ngajarkan anak-anak bahwa ilmu itu dari Allah, hanya Allah yang bisa memberikan mereka pemahaman, merubah mereka, maka kita jangan lupa untuk minta sama Allah. Jadi sikap dari saya, karena saya yakin bahwa guru TK itu adalah bukan hanya mengajarkan huruf ya, tapi juga dia bagaimana mengajarkan bahwa bisanya kita, ya mampunya kita, semua itu adalah atas izin Allah kan gitu. Jazakillahu khair kepada Bu Ani, Bu Ius, dan Bu Edi atas pesannya dan harapannya, semoga apapun yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud. Dan jangan lupa tadi libatkan Allah gitu ya dalam mendidik anak-anak didik kita. Jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah. Dan kita juga boleh mengajak anak-anak murid kita ketika memulai pelajaran di pagi hari untuk melibatkan Allah tadi. Misalnya sebelum memulai tahfiz gitu kan, kita minta sama Allah supaya dimudahkan gitu, sambil mengajak anak-anak juga untuk sama-sama meminta kepada Allah untuk dimudahkan dalam belajar dan ditemani lah ya, seperti itu. Alhamdulillah, ini akhir dari podcast kita, podcast perdana kita di TK Robani. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Semoga podcast kita hari ini tuh bisa membuat kita lebih bersyukur gitu ya, lebih berterima kasih dan lebih punya kemauan untuk menjaga, seperti itu kan, apa yang sudah dimulai oleh para pendahulu kita tadi, untuk kita teruskan dan dijaga selalu agar TK Robani ini insya Allah bisa menjadi wasilah ya untuk mencetak generasi yang robbani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah mau hadir dan berbagi kepada kita semua. Sharingnya Masya Allah luar biasa. Semoga menginspirasi buat yang ada di sini dan juga yang nonton gitu ya. Demikian mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.